disuruh membuat kelas diagram. Yang pertama memiliki kelas, yaitu mahasiswa yang memiliki atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan prodi mahasiswa yang memiliki tipe data berikut, dan memiliki operation mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Selanjutnya ada petugas yang memiliki atribut ID petugas, nama petugas, kontak petugas, dengan tipe data juga berikut, yang memiliki operation menerima peminjaman dan mengoper peminjaman. Yang kedua ada record loan, memiliki atribut ID loan, nama loan dengan tipe data berikut, yang memiliki operation menyimpan dan menyimpan data peminjaman dan mengubah status buku. Selanjutnya ada buku yang memiliki atribut ID buku, judul buku, penulis buku, dengan tipe data berikut, yang memiliki operation memberikan informasi. Mahasiswa dan petugas memiliki hubungan many to one, dan petugas ke buku memiliki hubungan many to many. Hubungan mahasiswa ke buku memiliki one to many. Hubungan record loan ke buku itu memiliki hubungan one to many. Yang kedua, kita disuruh membuat aktivitas diagram. Yang pertama, aktivitas diagram login. Yang pertama, mahasiswa mengakses sistem, dan sistem pun menampilkan halaman login. Setelah sistem menampilkan halaman login, mahasiswa memasukkan email dan password dan melakukan submission. Apakah dia di sini ada decision yang apakah valid? Jika tidak, kembali ke halaman login. Jika valid, menampilkan halaman dashboard dan selesai. Selanjutnya activity diagram yang kedua, yaitu peminjaman buku. Yang pertama, mahasiswa memasukkan email dan password dan melakukan submission. Jika valid, kembali ke sini. Jika tidak valid, kembali ke sini. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama. Setelah itu, mahasiswa mengakses menu pencarian buku dan mencari buku. Jika tersedia, mahasiswa meminjam buku. Jika tidak tersedia, mahasiswa mencari buku kembali. Dan jika tersedia tadi meminjam buku, lalu sistem mengirim notifikasi ke petugas, dan petugas menerima daftar permintaan peminjaman. Setelah itu, petugas memeriksa mahasiswa apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Jika dia tidak memenuhi syarat, selesai. Jika dia memenuhi syarat, petugas mengoper permintaan dan membuat record loan. Dan di sini ada join dan ini di sini ada join dan fork, yang memiliki aktivitas itu mengubah status menjadi dipinjam dan mengirim notifikasi ke mahasiswa, dan selesai. Yang ketiga, kita disuruh membuat ini, yaitu yang pertama, mahasiswa membuka website ke halaman login, dan halaman login menampilkan halaman login. Dan setelah itu, mahasiswa memasukkan username dan password, dan halaman login memverifikasi data username dan password ke check user, dan halaman login memberi hasil verifikasi kepada check user. Setelah itu ada alt, yaitu check user menampilkan halaman utama ke halaman utama, yaitu terus check user menentukan apakah ini valid ke halaman login atau tidak invalid. Kalau invalid, menampilkan pesan error. Selanjutnya ada ini. Yang kedua, mahasiswa masuk ke menu pencarian buku, yaitu ke UI system. Dan UI system menampilkan menu pencarian buku. Selanjutnya, mahasiswa memasukkan keyword ke UI system, dan sebelum UI system menampilkan menu pencarian buku, UI system itu juga kirim data kunci. Dan setelah UI system menampilkan menu pencarian buku, controller
memberi kepada database data pencarian buku, dan setelah semuanya itu database memberi kepada controller hasil pencarian. Setelah itu controller itu memberi daftar buku kepada UI system. Selanjutnya UI system memberikan tampilan daftar buku. Selanjutnya mahasiswa pilih satu buku untuk lihat detail. Setelah itu UI system minta detail buku kepada customer, dan customer dia mengambil detail buku ke database, dan database memberi detail buku kepada customer, dan customer memberi tampilan detail buku, dan UI system memperlihatkan detail buku kepada mahasiswa. Selanjutnya nomor 4 bilang di sini, sebutkan dan jelaskan requirement validation dari studi kasus dari yang tadi dari segi completeness dan konsistensi. Dari segi completeness, sebelum memasuki sebuah sistem, mahasiswa dan petugas harus login menggunakan username dan password. Jelaskan bahwa login wajib untuk semua pengguna sebelum mengakses sistem. Kebutuhan komplit. Setelah itu konsistensi. Sistem mengubah status buku menjadi dipinjam setelah di-approve oleh petugas. Sistem secara konsisten untuk approve dulu baru mengubah status. Berarti kebutuhan konsisten. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan minimal 2 karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Anda dapat memilih pilihan berikut seperti operabilitas, observabilitas, kontrolabilitas, dekomposabilitas, kecerdasan dan stabilitas. Saya memilih observability dan controllability. Pada observability, kita bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh sistem dan melihat perubahan di dalam sistem saat diuji. Contohnya saat mahasiswa login pakai username atau password yang salah, kita bisa melihat pesan errornya. Yang kedua, controllability, mengatur berbagai kondisi untuk menguji sistem. Contohnya, jika login berhasil, sistem langsung memperlihatkan nama pengguna di dashboard. Sekian, terima kasih.